Kalau kita melihat bahwa seperti mereka Buya Yahya, UAS, itu mereka kan di Jakarta. Jadi wajar kalau mereka ini kemudian ada kedekatan secara emosional kepada Habib-Habib, terutama dengan Rizik Syihab. Ini sudah jelas sekali. Seperti Buya Yahya, ya, seperti Marcel Ledival, ya, kebetulan kenalnya ulama-ulama itu ya seperti Buya Yahya, seperti yang dia kenal sementara itu. Dia tidak mungkin kenal Kiai Imad atau misalkan inilah yang mempengaruhi mereka. Jadi kita tentu bisa memaklumi, ya, tentu kita bisa memaklumi kepada sikap-sikap seperti Marcel yang kemarin itu sampai ingin melaporkan sebuah channel, ya, Marcel Persulap Merah dari UAS, Buya Yahya, atau Ahmad Dhani. Ya, saya sangat mengharapkan, ya, mari kita coba berlogika secara waras, ya, untuk menyikapi ini sebelum Anda semua itu menjustis, menganggap seseorang itu baik, salah atau tidak, menganggap seseorang itu dalam koridor kebenaran atau dalam koridor kesalahan. Sebelum Anda menjudge itu semua, sebelum Anda menyimpulkan itu semua, cobalah lihatlah siapa mereka, orang-orang yang telah meragukan nasab para Habib. Cobalah lihat track record mereka, siapa mereka. Kalau Anda mau mengenal mereka yang meragukan nasab dengan mengenal sesungguhnya, pasti Anda tidak akan keluar kata-kata semacam itu, menuduh semacam itu. Karena tak kenal maka tak sayang. Cobalah mari kita berpikir, Anda seorang public figure yang tentu sangat dikenal oleh umat. Untuk Persulap Merah, sebenarnya dia ini, ya, kalau saya melihat penampilannya itu ya saya suka. Itu beliau itu terbuka, ya, suka membongkar gedok-gedok perdukunan dan sebagainya. Tapi cobalah Anda dalam hal ini dahulukanlah logika. Anda sudah biasa berlogika waras, sudah biasa menggunakan logika. Kenapa dalam hal ini Anda tidak coba mengkritisi? Kenapa sampai ada orang kok meragukan nasab para habaib ini? Ada apa? Alasannya apa? Cobalah gali dulu sebelum Anda menyimpulkan, sebelum Anda ikut berkomentar. Saudaraku semua, Buya Yahya, Marcel, UAS, dan lain-lainnya, ketahuilah bahwa kalian semua ini telah menjadi korban framing dari Ba'alawi, dari para Habib-Habib yang memang tidak terima nasabnya itu dibahas, tidak terima nasab mereka itu diragukan. Kenapa mereka tidak terima? Karena mereka tidak ingin kehilangan privilege, tidak, ini cuma meragukan. Sebenarnya kan tidak ada masalah. Kalau memang mereka ini cucu Nabi, durian Nabi, kalau hanya diragukan, lalu apa? Kok sampai terjadi kegaduhan seperti ini? Karena gaduh ini yang membuat gaduh ya mereka ini, karena tidak terima nasabnya itu diragukan, dibahas. Coba seandainya mereka itu biasa saja, cuma nasab, mau sambung atau tidak. Yang dinilai Allah itu kan takwanya, bukan nasab seseorang. Sama sekali tidak penting, tidak perlu. Jadi yang perlu, kalau Anda ingin memberi nasihat, ingin memberikan teguran, ya justru kepada para Habib-Habib ini, orang yang diragukan nasabnya. Kenapa mereka kok sampai tidak mau menerima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang fenomena sikap dari Pesulap Merah atau Marcel Ledival, ataupun sikap dari UAS, ada Buya Yahya, dan juga mungkin ada Ahmad Dhani, ya. Kenapa sikap-sikap mereka ini seperti, kalau kita melihat, seperti memihak, lebih cenderung mereka ini memihak ke para habaib. Mereka lebih membenarkan
eh, kepada para habaib. Dan kalau kita melihatnya itu mereka seakan-akan menyalahkan orang-orang yang telah meragukan nasab para habaib, yang mereka masih meyakini, yang mereka masih menganggapnya sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi. Karena itulah mereka seperti kayak Buya Yahya, Uwas. Ya, mereka itu semua, ada Marcel, ada Ahmad Dhani, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang meragukan nasab habaib ini seakan-akan orang yang salah, orang yang keliru. Sudah jelas-jelas itu sebagai dzurriyyah Nabi. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian mereka pun berkomentar bahwa orang-orang yang meragukan nasab habaib, pembahasan nasab ini sebaiknya dihentikan. Karena ini hanya akan menimbulkan provokasi, menimbulkan perpecahan dan kegaduhan dan sebagainya. Itu intinya. Nah, kenapa kok mereka ini seperti begitu jelas sekali berpihak kepada kalangan para habaib ya. Dan kenapa kok mereka itu kemudian langsung seperti menyalahkan orang-orang yang meragukan nasab, yang membahas nasab. Kenapa? Padahal mereka kan tidak tahu track record orang yang sedang membahas nasab siapa sebenarnya mereka. Mereka hanya dengan anggapan yang sekilas. Kenapa mereka kok bisa seperti itu? Tentu ini jelas erat kaitannya dengan istilahnya hubungan emosional. Ini tentu ada erat sekali hubungannya dengan ada ikatan emosional atau kedekatan secara geografis. Ini sangat mempengaruhi. Kita kan sudah paham bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Lingkungan itu sangat mempengaruhi pemikiran, kedekatan, keberpihakan seseorang. Itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita melihat bahwa seperti mereka Buya Yahya, Uwas, itu mereka kan di Jakarta. Jadi wajar kalau mereka ini kemudian ada kedekatan secara emosional kepada Habib-Habib, terutama dengan Rizik Syihab. Ini sudah jelas sekali. Seperti Buya Yahya, ya, seperti Marcel Ladival, ya, kebetulan kenalnya ulama-ulama itu ya seperti Buya Yahya, seperti yang dia kenal. Sementara itu dia tidak mungkin kenal Kiai Imad atau misalkan Gus Jazuli, Kiai Nur Ikhya, atau kiai-kiai siapa. Yang dia kenal ya itu. Karena yang dia kenal itu, makanya yang menjadi rujukannya, yang menjadi standar pemikirannya adalah dari mereka. Inilah yang mempengaruhi seperti kayak Marcel itu sampai ikut berkomentar bahwa mereka itu yang meragukan nasab dzurriyyah Nabi ini keliru besar, karena dia masih meyakini bahwa para habaib ini memang betul-betul cucu Nabi. Nah, inilah masalahnya. Ini yang menjadi masalah. Jadi kedekatan emosional, kedekatan geografis lingkungan ini sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Sangat mempengaruhi keperpihakan mereka ya. Ya, tentu kalau kita melihat secara psikologis ya, tentu misalkan kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman kita, saudara kita yang sudah kita kenal dekat, mungkin orang tua kita atau saudara kita misalkan ya, misalkan mereka melakukan sesuatu, punya pandangan sesuatu, tentu pasti kita akan lebih membenarkan kepada mereka karena itu sebuah lingkungan. Kemudian seseorang yang hidup di lingkungan Kristiani, di lingkungan umat Nasrani, di lingkungan umat Buddha, Hindu, ataupun di lingkungan seorang lingkungan Muhammadiyah, lingkungan Nahdlatul Ulama, ini jelas akan sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka. Orang yang hidup di lingkungan NU ya sulit sekali mereka akan bisa mempercayai pemikiran-pemikiran dari kalangan Muhammadiyah. Ya, itu sangat-sangat sulit. Ya, itu bisa saja ada, tapi secara umum itu jelas sulit. Nah, inilah yang mempengaruhi mereka. Jadi kita tentu bisa memaklumi ya, tentu kita bisa
memaklumi kepada sikap-sikap seperti Marcel yang kemarin itu sampai ingin melaporkan sebuah channel yaitu kalau tidak salah Benteng Nusantara. Padahal apa yang komentar dari channel tersebut itu tidak ada salahnya, wong dia hanya mengomentari apa yang Marcel sampaikan. Yang dia sampaikan itu sesuatu yang belum tentu benar. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa Habaib itu sebagai durian Nabi, sebagai cucu Nabi. Padahal faktanya yang sudah diteliti dari penelitian dari berbagai pengecekan, ternyata nasab para habaib ini itu tidak sambung ke Rasulullah. Ya terserah mau dia percaya atau tidak. Masalahnya kan dia belum mengetahui tentang penelitian dari tesisnya Kiai Imad ini. Nah, ya jelas itu sangat tidak mungkin kalau seandainya Marcel itu bisa mengikuti Kiai Imad, mengenal aja tidak ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi dari pemikiran mereka ya. Karena ini kita bisa maklumi dari tindakan mereka, dan saya sangat mengharapkan untuk mereka semua, yaitu dari Marcel Persulap Merah, dari UAS Buya Yahya UAH atau Ahmad Dhani, ya saya sangat mengharapkan ya. Mari kita coba berlogika secara waras ya. Untuk menyikapi ini, sebelum Anda semua itu menjustis, menganggap seseorang itu baik, salah atau tidak, menganggap seseorang itu dalam koridor kebenaran atau dalam koridor kesalahan, sebelum Anda menjudge itu semua, sebelum Anda menyimpulkan itu semua, cobalah lihatlah siapa mereka, orang-orang yang telah meragukan nasab para habaib. Cobalah lihat track record mereka, siapa mereka, dan siapa orang-orang kesemuanya yang meragukan nasab ini. Misalkan awalnya yang meragukan adalah dari Kiai Imad, dari tesisnya, kemudian siapa mereka yang mendukungnya. Cobalah lihat fakta. Kalau seandainya misalkan orang-orang yang meragukan nasab itu sebagaimana tuduhan Anda, yaitu seperti memecah belah, ya, membuat gaduh dan sebagainya, seandainya begitu, kira-kira untuk apa orang-orang yang meragukan nasab itu? Kalau Anda melihat track record mereka seperti Kiai Imad dan kiai-kiai lainnya, mereka ini sama sekali sebelumnya tidak punya track record atau latar belakang yang mengajak permusuhan, yang punya latar belakang yang memang suka mengadu domba, yang punya latar belakang membenci seseorang, membenci durian Nabi dan sebagainya. Tidak ada. Ini kan hanya soal membahas nasab, meragukan nasab para habaib ini. Bukan meragukan nasab durian Nabi, tapi ini meragukan nasab seseorang yang mengaku sebagai durian Nabi, yang dianggap sebagai durian Nabi. Karena yang diragukan ini masih belum tentu mereka ini adalah sebagai cucu Nabi, sebagai durian Nabi. Cobalah Anda lihat fakta. Saya tentu tidak ingin menggurui kalian semua, karena kalian adalah para orang cerdas, orang pintar, para ulama yang tentu sudah tahu hukum baik dan buruk, sudah tahu dengan jelas. Saya tidak mungkin menggurui Anda, tapi cobalah mari kita, sebelum Anda menyimpulkan seseorang ini dalam perbuatan yang baik atau yang salah atau benar, cobalah lihat siapa mereka. Cobalah Anda menyelami sejenak, mengikuti sejenak alasan-alasan kenapa mereka sampai meragukan nasab para habaib. Dengan dasar apa? Dengan data apa? Cobalah Anda lihat. Kalau Anda mau mengenal mereka yang meragukan nasab dengan mengenal sesungguhnya, pasti Anda tidak akan keluar kata-kata semacam itu, menuduh semacam itu. Karena tak kenal maka tak sayang. Cobalah mari kita berpikir, Anda seorang public figure yang tentu sangat dikenal oleh umat. Untuk saudara saya seperti Marcel Persulap Merah, sebenarnya dia ini ya, kalau saya melihat penampilannya itu ya saya suka. Itu beliau itu terbuka ya, suka membongkar gedok-gedok perdukunan dan sebagainya. Tapi cobalah Anda dalam hal ini dahulukanlah logika. Anda sudah biasa berlogika waras, sudah biasa menggunakan logika. Kenapa dalam hal ini Anda tidak coba mengkritisi? Kenapa sampai ada orang kok meragukan nasab para habaib ini? Ada apa? Alasannya apa?
Cobalah gali dulu sebelum Anda menyimpulkan, sebelum Anda ikut berkomentar. Sehingga komentar Anda tidak dikomentari orang lagi. Ketika komentar Anda itu dikomentari orang lagi, berarti itu menandakan bahwa komentar Anda itu kemungkinan besar banyak kekeliruannya, banyak yang keliru. Itulah, komentar yang sudah jelas-jelas benar itu aja akan banyak dikomentari orang, apalagi yang sudah jelas itu kesalahannya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, baik itu dari UAS, UAH, Buya Yahya, Marcel atau Ahmad Dhani semua, saya sangat mengharapkan bahwa sebelum Anda menyimpulkan segala sesuatu, itu orang ini tindakannya baik atau buruk, cobalah cek, tabayun atau klarifikasi dulu. Bagaimana sebenarnya, ada apa? Nah, baru setelah Anda tabayun, klarifikasi, sudah tahu duduk persoalannya yang bagaimana, jangan Anda hanya melihat dari framingan, dari kata-kata dari framingan mereka, yaitu dari framingan dari para habaib-habaib ini ya. Karena Anda sebenarnya ini ya, perlu Anda ketahui, kalian semua ketahui bahwa kalian semua ini sebenarnya adalah bagian dari korban framingan dari mereka, para habaib dari Ba'alawi, yang memang mereka ini tidak terima nasabnya itu diragukan, tidak terima nasabnya mereka itu dianggap palsu. Sebenarnya kalau memang mereka ini dzurriyyah Nabi yang asli, tentu tidak akan keberatan kalau hanya sekedar nasabnya itu diragukan. Apalagi diragukan itu berdasarkan sebuah data, ditemukannya sebuah data-data, ditemukannya sebuah fakta-fakta. Kalau Anda melihat itu semua ya, pasti Anda akan membenarkan orang-orang yang sedang meragukan nasab. Ketahuilah Anda ini semua, kalian semua ini sedang dalam korban, menjadi korban, termasuk menjadi korban framingan mereka. Anda yang belum tahu pasti tentang apa sih tujuan orang-orang yang sedang meragukan nasab ini, tujuannya apa? Anda yang belum tahu, tapi yang sudah Anda ketahui dulu adalah framingan dari mereka, bahwa orang yang meragukan nasab itu hanya membuat gaduh, memfitnah, hanya meresahkan umat dan sebagainya. Dan Anda percaya itu. Anda belum melihat kebenaran aslinya dan Anda sudah percaya. Nah, inilah Anda berarti ikut menjadi kena korban dari framingan itu. Kalau Anda ingin tahu, kalian semua tahu yang sebenarnya, lihatlah fakta di lapangan, kejadian yang sebenarnya. Kalau seandainya orang yang meragukan nasab seperti Kiai Imad yang punya punya sebuah tesis menyimpulkan bahwa nasab habaib itu batal, kalau seandainya dia itu salah, pasti tidak ada para ulama, para kiai, profesor, doktor, para akademisi itu mendukung Kiai Imad. Cobalah melihat orang-orang yang di belakang Kiai Imad ini. Ini adalah sebuah fakta yang bisa Anda gali, yang bisa Anda buktikan kebenarannya. Saudaraku semua, Buya Yahya, UAH, Marcel, UAS, dan lain-lainnya, ketahuilah bahwa kalian semua ini telah menjadi korban framing dari Ba'alawi, dari para habib-habib yang memang tidak terima nasabnya itu dibahas, tidak terima nasab mereka itu diragukan. Kenapa mereka tidak terima? Karena mereka tidak ingin kehilangan privilege, tidak ingin kehilangan berbagai fasilitas yang mereka nikmati selama ini, selama mereka ini diakui sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai cucu Nabi. Kalau Anda mau melihat fakta di lapangan, bahwa para habib-habib ini rata-rata hidupnya itu adalah dari pemberian para muhibin-muhibinnya. Hidupnya mereka jarang sekali yang berbisnis dan bekerja. Anda bisa lihat fakta kenyataan ini. Cobalah, lihatlah faktanya. Nanti Anda akan menemukan, Anda sudah bisa bayangkan seandainya mereka ini tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi, karena mereka selama ini mendapatkan fasilitas, mendapatkan istilahnya sedekah, mendapatkan sumbangan dan sebagainya, itu karena mereka dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai cucu Nabi. Tiba-tiba itu hilang ketika mereka ini tidak dianggap.
Nah, inilah yang membuat mereka tidak akan terima nasab mereka ini diragukan. Dan cobalah Anda renungan Anda resapi, seandainya mereka ini itu kok mau legowo dibahas nasabnya, itu sebenarnya kan tidak ada masalah. Wong ini cuma meragukan. Sebenarnya kan tidak ada masalah. Kalau memang mereka ini cucu Nabi, durian Nabi, kalau hanya diragukan, lalu apa? Kok sampai terjadi kegaduhan seperti ini? Karena gaduh ini yang membuat gaduh ya mereka ini, karena tidak terima nasabnya itu diragukan, dibahas. Coba seandainya mereka itu biasa saja, wong cuma nasab, mau sambung atau tidak. Yang dinilai Allah itu kan takwanya, bukan nasab seseorang. Sama sekali tidak penting, tidak perlu. Jadi yang perlu, kalau Anda ingin memberi nasihat, ingin memberikan teguran, ya justru kepada para Habib-habib ini, orang yang diragukan nasabnya. Kenapa mereka kok sampai tidak mau menerima? Seandainya mereka mau menerima, dibahas itu biasa saja. Dia tidak peduli karena tidak akan mengurangi sesuatu apapun. Pasti tidak akan terjadi gaduhan seperti ini. Ya biasa-biasa aja sebenarnya. Ya saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.